Ada sejumlah nama penting dalam sejarah berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mereka menjadi aktor utama dalam ikhtiar menyalakan pelita terang bagi Jam'iyah para kaum santri ini. Satu di antara nama itu adalah Kyai Haji Ridwan Abdullah, ulama kelahiran Kampung Carikan, Bubutan, Surabaya pada 1 Januari 1885 ini dikenang sebagai ulama seniman, pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Kyai Haji Ridwan lahir dan dibesarkan dari keluarga santri Surabaya. Setamat sekolah dasar Belanda, Kyai Ridwan muda yang gemar melukis ini dikirim ayahnya ke sejumlah pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya pesantren Buntet Cirebon, pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, dan pesantren Bangkalan Madura. Setelah 11 tahun menimba ilmu kepada para alim di bumi Nusantara, pada tahun 1901, Kyai Ridwan muda berangkat ke Mekah dan bermukim di sana selama 3 tahun, lalu kembali ke tanah air. Tahun 1911, untuk kali kedua, Kyai Haji Ridwan Abdullah berangkat ke Mekah dan tinggal setahun lamanya di sana. Sepulang dari Tanah Haram, Kyai Haji Ridwan Abdullah bergabung dengan berbagai gerakan kebangsaan di kota tempat beliau tinggal. Bersama Kyai Haji Wahab Hasbullah, Kyai Ridwan aktif dalam aktivitas Madrasah Nahdlatul Wathon yang didirikan pada 1916 dan Taswirul Afkar pada tahun 1918. Perjumpaannya dengan tokoh-tokoh kaliber semacam Hos Cokro Aminoto, Soekarno, Dr. Sutomo, dan para cerdik pandai yang lain menyuburkan jiwa nasionalisme yang ada dalam batinnya. Lewat Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 31 Januari 1926, Kyai Ridwan Abdullah berjuang untuk menegakkan agama, menentang kolonialisme, sekaligus mengikhtiarkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Kyai Ridwan Abdullah dalam masa awal pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama dicatat tebal-tebal dalam historiografi NU. Beliaulah yang menciptakan lambang NU yang kini menjadi panji-panji kebanggaan organisasi dan warga Nahdliyin di seluruh Nusantara. Setelah Jam'iyah terbentuk dan anggaran dasar organisasi dibuat, para kiai memasrahkan tugas membuat lambang NU kepada Kyai Ridwan Abdullah agar pada muktamar kedua yang dilaksanakan 9 Oktober 1927, NU sudah memiliki lambang. Amanah dan tugas para ulama itu dijawab Kyai Ridwan Abdullah dengan sebuah karya, lambang yang penuh makna filosofis. Lewat mimpi selepas istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah, Kyai Ridwan Abdullah melihat lambang bola dunia yang dilingkari seutas tali tambang yang tersimpul di bagian bawah dan 9 bintang. Kyai Ridwan lalu menggambarkan hasil mimpinya di atas lembar kain berbentuk vandal. Lambang itulah yang kemudian dipasang di arena muktamar kedua NU di Hotel Peneleh, Surabaya. Banyak orang bertanya tentang makna lambang itu. Dalam sebuah majelis khusus yang dihadiri para ulama, termasuk Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, Kyai Ridwan Abdullah menerangkan apa makna filosofis lambang tersebut. Di hadapan para ulama yang ada di situ, Kyai Ridwan menjelaskan bahwa gambar bola dunia atau bumi di situ adalah simbol kedirian manusia sebagai makhluk yang terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tali yang melingkari bumi menggambarkan ukhuwah Islamiyah dan simpul di bawahnya melambangkan persatuan. Untaian tambang yang berjumlah 99 menyimbolkan Asmaul Husna. 9 bintang yang mengelilingi bola bumi juga mengandung makna religius tinggi. Bintang utama paling besar di atas bola bumi melambangkan Rasulullah Muhammad SAW, dan 4 bintang di kanan kirinya menyimbolkan para Khulafaur Rasyidin, yakni 4 sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan 4 bintang di bawahnya adalah penanda kesetiaan NU terhadap mazhab yang 4. Sementara keseluruhan bintang yang berjumlah 9 melambangkan Wali Songo penyebar Islam di bumi Nusantara. Kaligrafi Arab bertuliskan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang melintasi bola bumi adalah inisiatif Kyai Ridwan sendiri yang tidak termasuk dalam mimpi beliau setelah istikharah. Lambang NU yang diciptakan Kyai Ridwan resmi dipakai oleh Jam'iyah Islam terbesar di bumi Nusantara ini hingga hari ini. Kyai Ridwan aktif sebagai awan dalam jajaran Suriah
Hufbestur Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama periode pertama. Bahkan rumahnya juga digunakan sebagai kantor HBNU di masa itu. Kiai Ridwan Abdullah wafat tahun 1962 dan dimakamkan di Tembok, Surabaya. Nama dan sejarah perjuangannya menginspirasi, ilmunya penuh manfaat menaungi umat. Sosok Kiai Ridwan Abdullah adalah uswah hasanah, bagai pelajaran yang tidak pernah habis ditimba dari masa ke masa.